Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa, NPM 21130532246 dari kelas 4F, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung. Tujuan saya membuat video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas pendidikan karakter. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya Ibu absen terlebih dahulu. Yang pertama, Aldi, hadir. Alhamdulillah hadir. Yang kedua, Anya, hadir. Alhamdulillah. Yang ketiga, Bunga. Baik. Yang keempat, Cinta. Oke. Yang kelima, Doni. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, di sini eh, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian, apa yang terjadi apabila pekerjaan tidak dilakukan dengan kerjasama? Ibu ingin sedikit memberikan pertanyaan kepada kalian agar kalian nantinya dapat lebih memahami materi kita pada hari ini. Baik, ada yang mempunyai jawaban? Oke, bagus, benar sekali. Kalau pekerjaan dilakukan sendirian pasti akan terasa berat. Ada lagi? Oke, tidak ada ya. Baik, Ibu jelaskan. Pekerjaan yang dilakukan sendirian dan tidak bekerja sama akan terasa berat karena beban yang ditanggung itu sendirian. Kemudian pekerjaan akan selesai dalam waktu yang lama. Kemudian tidak terjalin rasa kebersamaan yang baik sehingga ikatan persatuan dan kesatuan tidak kokoh. Nah, sudah ada yang bisa menebak belum pembelajaran kita pada hari ini mengenai apa? Mengenai apa? Persatuan? Betul sekali. Lebih tepatnya, Ibu akan share screen materi kita pada hari ini. Nah, sudah tampak ya materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Bentar. Nah, ini dia materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu persatuan dalam perbedaan. Nah, temanya persatuan dalam perbedaan tema 2, subtema rukun dalam perbedaan subtema 1. Oke, di sini Ibu menggunakan PPT interaktif, yaitu ketika kita mengklik maka PPT itu akan berpindah seperti ini. Kita mulai ya anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, di sini terdapat menu. Yang pertama ada materi, yang kedua perkenalan, yang ketiga soal latihan, yang keempat video. Nah, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, tadi Ibu sudah memperkenalkan diri. Nama Ibu Anissa, kemudian dari kelas 4F, dan tugas ini untuk memenuhi mata kuliah pendidikan karakter dengan dosen pengampu Ibu Loliana Magister Pendidikan. Kemudian kita melanjutkan ke materi, kita klik, maka akan muncul tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu apa sih, Bu? Nah, setelah mengamati gambar, nanti akan ada gambar dan cerita tentang persatuan dan perbedaan. Peserta didik dapat
menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik mampu menuliskan contoh tentang pengalaman hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, nah, di sini ibu memiliki gambar, ya gambar orang ya. Di sini ada orang yang berbeda-beda, ada anak kecil yang memegang bendera, kemudian ada eh, bapak-bapak yang sedang membuat eh, panjat pinang ya. Nah, sepertinya ini akan memperingati 17 Agustus atau Hari Kemerdekaan. Nah, di sini kalian amati gambar yang ada di layar. Nah, selanjutnya ada teks bacaan tentang perbedaan yang menguatkan. Oke, ada yang bersedia membacakan teks ini? Boleh dipersilakan kepada Aldi? Ya, Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal ini menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di Kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asna yang berdarah Sunda. Ada yang di sini orang Sunda. Oh, Bunga orang Sunda ya. Oke, selanjutnya ada Utami dari Banyuwangi. Kemudian Tony, seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang. Wanda, suku dari Tengger, Jawa Timur. Kemudian Marta, anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo, Kampung Cempaka. Rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan saling menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di Kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai desa, utama kampung. Biasanya selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ada yang ingin membantu Ibu lagi. Terima kasih Aldi sudah membantu Ibu dalam membacakan teks. Selanjutnya, Anya. Oke, baik, dipersilahkan. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekadar membersihkan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai, lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika. Di kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai, berdampingan, dan tulus saling menjaga. Baik, terima kasih Anya sudah membantu Ibu dalam membacakan teks. Selanjutnya, kita ke soal dan latihan. Soal latihan yang pertama, setelah mengamati gambar dan membaca teks berupa
teks tentang hidup rukun dalam perbedaan, tulislah hal yang kamu ingin ketahui lebih lanjut dalam bentuk pertanyaan. Jadi, kalian kan sudah duduk bersama teman sebangku kalian. Nah, kalian berdiskusi dengan teman sebangku kalian tentang pertanyaan apa yang ada di dalam pikiran kalian setelah kalian mengamati gambar dan membaca teks yang tadi kita bersama-sama baca. Oke, Ibu berikan waktu 10 menit, 5 menit untuk mendiskusikan pertanyaan. Oke, dipersilahkan. Oke, bagaimana? Apakah ada pertanyaan dari kalian atau bingung? Pertanyaannya harus bagaimana? Oh, tidak ada, cukup. Oke, boleh dikerjakan dengan teman sebangkunya ya. Ibu juga akan sembari mengecek pekerjaan kalian. Bagaimana Aldi? Apakah ada kendala? Tidak ada. Oke, bagus. Hebat sekali. Oke, bagaimana Doni? Apakah ada kendala? Di bagian mana yang sulit? Di bagian pertanyaan yang mana? Boleh pakai kata apa atau bagaimana, mengapa, seperti itu. Kata-kata tanyanya. Oke, baik. Sudah ada yang selesai? Cinta sudah selesai? Wah, hebat sekali. Masya Allah, sangat semangat ya dalam mengerjakan tugas. Iya, oke, sudah? Sudah semua? Nah, baik. Ibu akan meminta perwakilan dari salah satu kalian untuk menampilkan atau mempertanyakan pertanyaan apa yang sudah kalian buat tadi. Oke, siapa yang ingin maju? Bunga, baik, dipersilahkan. Boleh bacakan pertanyaannya. Apa yang terjadi apabila pekerjaan tidak dilakukan dengan kerjasama seperti itu? Baik, teman-teman yang lain, boleh menyimak dan nanti boleh memberikan pendapatnya, tentang pertanyaan dari yang, Bunga dan Cinta tanyakan ini. Baik, ada yang ingin jawab? Doni? Ya, benar sekali, pekerjaannya itu akan, terasa berat. Betul. Iya, betul sekali, betul. Jadi, pekerjaan akan terasa berat karena beban yang ditanggung sendiri, pekerjaan akan selesai dalam waktu yang lama, tidak terjalin rasa kebersamaan yang baik sehingga ikatan renggang, persatuan dan kesatuan tidak kokoh. Oke, baik. Terima kasih kepada Bunga yang sudah mempresentasikan pertanyaannya. Baik, selanjutnya kelompoknya Aldi dan Doni. Oke, baik. Pertanyaannya apa? Mengapa kita harus hidup rukun dalam keberagaman? Baik, teman-teman yang lain ada yang ingin menjawab? Cinta? Oke, boleh dipersilakan. Oke, memberikan kehidupan yang damai dan tenang. Iya, betul sekali. Hebat. Oke, baik. Jadi, Ibu akan jelaskan. Jadi, selain memberikan kehidupan yang damai dan tenang, terdapat beberapa manfaat dalam hidup rukun. Dalam perbedaan lainnya yang tak kalah penting, manfaat hidup rukun dalam perbedaan ini termasuk meningkatkan toleransi, mendorong kerjasama dan solidaritas, sehingga meningkatkan perkembangan masyarakat dan budaya yang lebih maju. Jadi, gunanya hidup rukun dalam keberagaman ini yaitu
yang pastinya dalam setiap perbedaan kita bisa bersatu, kemudian, hidup akan lebih aman, nyaman, tenang, kemudian tidak ada perpecahan, seperti itu. Baik, terima kasih, Doni dan Aldi, sangat luar biasa, pertanyaannya sangat bagus. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah tampil, yang sudah maju. Selanjutnya ada latihan lagi yang kedua, kalian boleh tulis di, eee, buku tulis kalian masing-masing, karena latihan yang kedua ini adalah latihan individu. Yang pertama, sebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tuliskan 3 contoh tentang pengalaman hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silahkan dikerjakan. Iya, 2 manfaat persatuan dalam kehidupan sehari-hari dan, 3 contoh tentang pengalaman hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Ibu akan tunggu ya anak-anak. Sudah? Sudah selesai? Bagaimana? Ada kesulitan? Tidak ada? Oke, hebat sekali. Oke, sudah. Boleh ditukar dengan teman sebangkunya yang lain? Karena akan kita jawab bersama-sama. Oke. Jawaban yang pertama, sebutkan 2 manfaat persatuan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama menghindari pertengkaran. Yang kedua, agar hidup rukun, aman, dan damai. Ada yang jawabannya sama? Sama semua? Ada yang salah satu? Nggak apa-apa. Bagus. Iya, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya, soal nomor 2, tuliskan 3 contoh tentang pengalaman hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Ayo. Gotong royong, betul. Selanjutnya, saling menghargai perbedaan, betul sekali. Yang ketiga, saling membantu sesama teman. Iya, betul sekali. Nah, karena sudah, boleh dibawa ke sini, Ibu akan menilai. Oke, sudah? Sudah Ibu nilai. Oke, selanjutnya kita ke materi yang selanjutnya. Oh, ternyata video. Setelah mengerjakan, soal-soal yang tadi, mari kita mendengarkan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik, bagaimana? Sudah semangat lagi? Oke, hafalkan ya lagunya. Bagus. Baik, dari lagu yang tadi kita nyanyikan, eh, kalian tahu tidak apa kaitannya dengan persatuan dalam perbedaan yang tadi kita bahas?
Betul sekali, jika kita, berbeda-beda karena di Indonesia banyak sekali suku, agama yang berbeda-beda, namun, ketika kita bersatu karena kita bangsa Indonesia, maka, akan lahirlah rasa aman, damai, tentram, kemudian hidup akan damai, tidak ada perpecahan, seperti itu ya. Betul. Nah, selanjutnya, eee, siapa yang ingin memberikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Cinta, boleh. Ya, perbedaan yang menyatukan karena betul sekali. Jadi, walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita harus tetap satu juga, seperti Bhinneka Tunggal Ika. Ya walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu juga. Karena kita juga sebagai manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa orang lain. Kita selalu membutuhkan orang lain, maka dari itu kita harus senantiasa hidup rukun, kemudian, tidak ada perbedaan atau perpecahan, dengan teman kita harus berbuat baik, dengan orang tua, dengan guru, seperti itu ya. Betul sekali. Mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.